Terdapat beberapa perbedaan antara reksadana dan juga saham. Nah, diantaranya adalah satu, ya, kalau misalkan di saham itu dia butuh waktu untuk analisa lebih ketimbang reksadana. Ya, jadi sebenarnya dari waktu itu menjadi isu. Kalau misalkan saham dia harus lebih detail kalau bisa. Ya, paling gak-gaknya kamu bisa mengerti dari rasio keuangannya juga. Kalau misalkan rasio keuangannya bagus, terus juga hasil dari kinerja masa lalunya bagus, nah oke. Tapi kalau misalkan dari returnnya dia gede, ternyata laporan keuangannya masih kurang begitu bagus, yang tidak dianjurkan untuk dipilih. Ya, sedangkan kalau reksadana itu sebenarnya tujuannya untuk pasif. Ya, pasif dalam arti lu taruh, biarin manajer investasi yang mikir gitu. Naruh aset di mana yang bagus, ya taruh di mana, terus eh, ya kayak gitu-gitulah, ditaruh di mana aja gitu. Nah, itu sebenarnya kalau untuk investor pemula akan jauh lebih memudahkan di reksadana. Itu satu. Kedua, lo mesti tahu kalau misalkan reksadana tuh paket investasi. Ya, sedangkan saham itu ya kayak satuan. Kalau saham ya lu beli di BCA, BCA, lu beli di BRI, BRI, ya itu company-nya. Sedangkan kalau reksadana, lu beli paket, ya paket itu bisa berupa saham, bisa berupa deposito, bisa berupa obligasi, dan lain sebagainya, itu bisa. Ya, jadi itu ya beda ya. Kalau misalkan saham itu apa, reksadana itu apa, dua. Tiga, itu adalah kalau misalkan di reksadana dia udah diversifikasi. Jadi lu beli satu reksadana, lu udah otomatis diversifikasi ke beberapa aset, mau itu obligasi, mau itu saham, deposito, ya itu tergantung aset di dalam. Nah, kalau misalkan lo beli saham, lo beli satu, ya beli satu gitu. Jadi lo berharap kinerja dari satu perusahaan itu dia akan naik. Itu ketiga. Keempat, sebenarnya kalau dari nominal investasi itu jauh lebih affordable menurut gua adalah di reksadana. Ada yang dimulai dari 100.000, ada yang dimulai dari 10.000, bahkan terakhir gue dengar ada yang bisa dimulai dari 1.000 ya. Jadi menurut gue kalau dari affordability dia lebih bagus di reksadana. Nah, kalau misalnya di saham memang ada yang beberapa puluh ribu juga lo bisa mulai sebenarnya untuk satu lot. Tapi kalau dari kualitasnya dia kalau lo bandingkan mendingan yang di reksadana. Karena kalau di reksadana lo dengan nominal kecil aja lo bisa dapat aset-aset yang cukup bagus sebenarnya. Nah, itu beberapa di antara perbedaan antara keduanya ya, antara saham maupun reksadana. Yang bagus yang mana buat investor pemula? Sebenarnya tergantung lo tuh tipikal investor seperti apa. Apakah lo memang sudah cukup tahu atau tidak gitu. Kalau misalkan lo masih beginner banget, reksadana tuh sebenarnya cocok. Tetapi balik lagi, bukan berarti lo nggak belajar. Lo tetap belajar gitu, lo pelajari nih reksadana apa. Tapi kan kalau misalkan saham tuh lo lebih menjelimet gitu loh untuk analisanya. Nggak bisa lo yang sebenarnya kayak dengerin, lu invest di BCA aja gitu. Gua tahu BCA bagus, tapi kan lo harus ngerti BCA kenapa dia bagus gitu. Oh, karena misalkan net income-nya dia bagus, dia stable. Oh, kita lihat misalkan growth-nya selama 5 tahun terakhir bagus. Oh, misalkan kita lihat lagi dari apa gitu. Ya kan beda-beda kan sudut pandang orang tuh seperti apa. Nah, kalau misalkan saham tuh harus lebih jelimet. Kalau misalkan reksadana kan paling ada beberapa poin aja. Return masa lalunya gimana? Ya, return masa lalunya oke, bagus nih. Dia secara masa lalu dia constantly dia naik. Terus juga kalau misalkan kita lihat dari expense ratio-nya tuh gimana gitu. Tinggi atau tidak? Oh, kalau dia standar atau rendah, oh berarti dia cukup oke. Nggak terlalu yang harus lo mikirin ngejelimet gitu loh. Karena tugas lo adalah ya udah lo invest dan lo percayakan pada manajer investasi yang tepat buat lo. Oke, itu adalah beberapa perbedaan antara reksadana dan juga saham. Mudah-mudahan juga di situ akan tercerahkan ya teman-teman semua. Buat kamu semua yang belum follow di TikTok gua juga akan menghadirkan konten-konten finansial juga yang lebih pendek lagi. Dan kamu juga bisa dapat manfaat dari situ. Lo bisa follow TikTok gua di Jason Armus juga. Dan apabila setelah ini kamu termotivasi untuk mulai berinvestasi, kamu bisa cek aja di kolom deskripsi. Di situ ada referral gua di mana lo bisa mulai investasi juga dan ada bonusnya juga kalau misalkan lo mau aja. Ya, itu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.